setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah Minggu tanggal 14 November tahun 2021. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Tuhan Yesus baik. Saya mengucapkan selamat dan berbahagia bagi saudara-saudariku yang berulang tahun. Saya berdoa agar saudara sungguh-sungguh menghargai kesempatan yang Tuhan berikan dengan cara mengisi hidup yang baik, yang berkualitas, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 71. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
karena Tuhan sangat mengasihani kami. Tuhan sangat setia bagi kami. Bapa, ampunilah semua dosa salah kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Tuhan, kami rindu dengan pengertian yang baru. Kami rindu untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami minta sungguh-sungguh dengan yakin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kami. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab di Mazmur pasal 71 dan sambil mendengarkan dengan cermat Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang
dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku, dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Mazmur 71 ini adalah doa mohon perlindungan Tuhan pada masa penulis sudah tua. Pemazmur menegaskan bahwa orang-orang yang berlindung pada Tuhan tidak akan dipermalukan, tapi akan selalu mengalami penyertaan, pertolongan Tuhan selama hidupnya. Pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan hadir dekat bagi orang-orang yang mengasihinya. Sejak dalam kandungan ibu hingga proses keluar dari perut ibu, lalu memasuki masa kanak-kanak, dan sepanjang masa pertumbuhan menjadi pemuda. Semua masa atau fase kehidupan telah dilaluinya dalam perbuatan ajaib kasih setia Tuhan hingga sampai masa tuanya, masa rambutnya putih, kekuatannya menjadi sangat menurun. Ya, kekuatan fisiknya habis. Ya. Dan ia harus menghadapi berbagai kesulitan. Dia dikelilingi oleh ancaman, rancangan jahat orang-orang fasik. Dia mengingatkan dirinya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan dan kepercayaannya. Dia berdoa kepada Tuhan, gunung batu perlindungannya. Ya, tempat dia merasa teduh, pertahanannya yang kuat.
Tuhanlah sumber keadilan baginya. Dia percaya bahwa Tuhan akan membuat orang-orang jahat, orang-orang fasik itu akan akhirnya malu. Terbongkar kejahatan, noda dan celah. Dan akhirnya mereka habis lenyap. Saudaraku, walaupun masih menghadapi banyak masalah, pemazmur memutuskan untuk selalu percaya dengan segenap hati kepada kasih dan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhanlah penghiburnya, Tuhanlah sumber keadilan. Sehingga melalui masa-masa sulit ini, imannya semakin bertambah kuat. Luar biasa bukan? Di saat badai kehidupan bergelora, pemazmur tetap merasa aman karena ada Tuhan. Jadi berguna sekali kalau kita memuji, menyembah Tuhan. Bermazmur itu berarti memuji, menyembah Tuhan. Kalau menghadapi masalah, jangan fokus kepada persoalan, ketidakmampuan, kekurangan, kelemahan kita. Tetapi fokus memuji, menyembah Tuhan. Fokus pada mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah kita alami pada masa lalu. Hitung berkat Tuhan. Membaca firman Tuhan seperti ini sehingga membuat tidak menjadi lemah, tetapi iman semakin kuat. Ya. Pemazmur bisa tetap merasa aman karena dia memuji, bermazmur bagi Tuhan. Ini contoh yang baik, saudara. Setiap hari marilah kita memuji, menyembah, bermazmur bagi Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita yang kekal dan sempurna. Manusia tidak kekal, manusia tidak sempurna. Bisa berubah, sering kali mengecewakan. Sebab itu berharaplah Allah saja dan bergantung kepada kasih kuasa-Nya. Milikilah persahabatan yang erat dengan Tuhan. Gereja sudah memfasilitasi dengan pendalaman Alkitab Clearsight setiap hari. Dan juga doa siang jam 1 sampai jam 2. Mari saudara, ikuti itu supaya kekuatan baru. Walaupun fisik menjadi lemah, penyakit, masalah datang. Tetapi kekuatan iman, taat setia sampai akhir. Karena memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itulah kunci rahasianya. Pemazmur memuji-muji Tuhan dengan bergembira. Bukan dengan nyanyian yang sedih. Bergembira, bersorak-sorai. Bersyukur kepada Tuhan. Walaupun ia tidak mengerti tentang segala hal mengapa harus terjadi. Tetapi pemazmur percaya bahwa Tuhan itu selalu baik. Bukankah demikian di dalam hidup kita tidak selalu kita mengerti kenapa harus begini, kenapa kita harus alami begini. Tetapi kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Entah itu enak maupun tidak enak. Entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang hidup mengasihinya, yang berjalan sesuai dengan rencananya. Tercatat jelas di dalam Roma 8 ayat 28. Sebab itu di dalam situasi susah sulit sekalipun, pemazmur bisa memuji Tuhan, bisa bergembira, bisa bersorak, bisa bersyukur. Karena dia tahu masalah di dunia ini hanya sementara, sekejap, seketika. Alkitab mengatakannya dan dia percaya firman Tuhan. Hidupnya bukan tergantung perasaannya. Hidupnya tidak tergantung situasi, kondisi yang bisa naik turun. Hidupnya tergantung kepada Tuhan. Orang benar hidup karena percayanya. Dan selanjutnya,
Pemazmur menceritakan pada banyak orang tentang keadilan Tuhan. Sementara dia sedang punya banyak masalah loh. Dia bersaksi tentang keselamatan, tentang kuasa, tentang pertolongan Tuhan yang ajaib yang telah ia alami dari kecil sampai masa tuanya, seumur hidupnya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang lain yang mendengar atau yang membaca kesaksiannya, ya, itu bisa percaya kepada Tuhan. Amin. Di masa tua sekalipun, ia masih berkobar-kobar, on fire untuk melayani Tuhan. Dia masih bersemangat untuk memasyurkan nama Tuhan. Ya. Dia rindu supaya banyak orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia rindu orang mengenal dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menceritakan bagaimana apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Dia menceritakan apa manfaat hidup yang mengikuti Tuhan dengan taat dan setia. Bukan berarti tidak ada persoalan, tapi ada jalan keluar, ada kekuatan, ada penghiburan, dan ada proses yang baik yang Tuhan izinkan. Amin. Sehingga orang-orang yang mendengar kesaksiannya akan sungguh-sungguh rindu mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pemazmur tidak mengandalkan harta, kekuatan, koneksi, pendidikan, jabatan, atau apapun. Dia hidup mengandalkan Tuhan karena dia mengalami Tuhan. Dia kenal Tuhan dari dia kecil sampai dia tua. Tuhan adalah sahabat yang paling baik. Tuhan selalu bisa diandalkan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita mengalami hal itu? Apakah kita tetap bersemangat untuk menceritakan kabar baik tentang Tuhan kita? Apakah kita mengalami Tuhan setiap hari? Hidup dari kasih karunia, lepas kasih karunia? Kalau ya, bagus. Maju terus, rendah hati, dan hidup untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, mari kita koreksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan? Apakah kita hidup dalam kebenaran Tuhan? Apakah kita tetap sungguh-sungguh mau menjadi imamat yang rajani? Hidup di dalam kekudusan? Kalau tidak, mari bertobat sementara masih ada kesempatan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap orang yang hidup mengasihi. Dia mau supaya kita menjadi agen representasinya bagi komunitas kita, bagi keluarga besar kita. Agar banyak orang boleh percaya kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan mau setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebentar lagi kita masuk bulan Desember. Kita akan merayakan Natal. Apa yang kita mau buat untuk menutup tahun 2021 agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sungguh
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 71. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan mengasihani kami setiap hari. Hanya karena anugerah Tuhan, kami bisa hidup dan mengalami pertolongan Tuhan. Kami mau berdiri teguh dan tidak goyah, karena Tuhan ada bersama kami. Kami rindu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, tolong kami. Engkau tahu semua persoalan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami sungguh-sungguh menyerahkannya di bawah kaki Tuhan. Sebab Engkaulah yang sanggup menolong kami. Ajari kami, beri kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami mau fokus saja kepada kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan hidup kami. Bersama Tuhan kami akan sanggup menghadapi karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kami menyerahkannya semua di dalam tangan-Mu. Kiranya kasih dan kuasa-Mu melanda semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan sungguh-sungguh berseru-seru kepada Tuhan untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Tuhan. Berikanlah hati kami Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Bapa mohon berkat rohani dan jasmani untuk anak sekolah minggu, para remaja, para pemuda, wanita dan pria, dan semua saudara-saudara kami yang melayani Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan menguasai hidup kami. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan damai sejahtera oleh karya Roh Kudus menguasai roh, jiwa, tubuh kami. Biarlah ibadah ini berkenan padamu Tuhan.
Dan kami masuki minggu yang baru. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hidup kami bagi kemuliaan namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan baik.